wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna wa habibuna nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa aidan qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Para jamaah semuanya, saudara-saudariku dimanapun anda berada, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Senantiasa kami mendoakan antum dan antuna semuanya, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita kelak di hari kiamat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya, Allahumma amin. Mari yang pertama dan paling utama, kita senantiasa memanjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya alhamdulillah kembali kita bisa bersua, bertemu kembali untuk menuntut ilmu syar'i, belajar agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafaqquh fiddin, ini merupakan nikmat yang besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hambanya. Maka manakala kita dimudahkan duduk bersama di majelis taklim ini, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita panjatkan. Semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menambahkan nikmat-nikmat yang berikutnya. Dan nikmat yang terbesar bukan di dunia datangnya, tetapi kelak di akhirat, yaitu semoga kita dipertemukan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tema kita pada kesempatan yang mulia ini dan mungkin juga pada malam-malam selanjutnya apabila belum selesai pada malam hari ini adalah kaitannya dengan serba-serbi transaksi ribawi. Karena memang kita hidup di zaman yang mana riba itu sudah menjadi hal yang biasa di tengah kaum muslimin. Dan selayaknya kita harus mengetahui, ya kan, bahwasanya hal yang satu ini adalah dosa besar yang sangat buruk, efeknya merusak tatanan kehidupan kita, sehingga harus kita jauhi. Harus kita jauhi dengan motivasi kita itu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral mukminin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, riba adalah salah satu dosa besar, dan dosa terkecil dari riba itu adalah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebanding dengan seseorang itu berzina, naudzubillah, dengan ibunya sendiri. Itu dosa yang paling apa itu? Kecil dari apa? Riba. Betapa dahsyatnya dosa riba ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, riba salasatun wa sab'una baba. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummahu. Riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan
adalah seperti dia berzina dengan ibunya sendiri. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Betapa dahsyatnya dosa riba ini sehingga kita harus menjauhi dosa yang satu ini. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, para ulama menerangkan ya bahwasannya riba itu secara bahasa, para ulama mengatakan riba itu secara bahasa adalah an-nama wa ziyadah. Jadi tumbuh dan berkembang, itu namanya riba. Ya, tumbuh dan berkembang itu secara bahasa. Di dalam lisanul Arab dikatakan demikian. Dan secara istilah, para fuqaha ya para ulama mengistilahkan bahwasanya riba itu adalah memberi tambahan pada hal-hal yang khusus. Ya, jadi tambahan pada hal-hal khusus itu tidak boleh. Nah, hal khusus itu apa saja akan kita pelajari. Kalau kita ngasih bonus kepada orang boleh nggak itu, Pak? Boleh saja, tapi ada perkara-perkara khusus, yaitu nanti disebut dengan komoditi ribawi, itu tidak boleh ditambahi di situ. Nah, manakala ada tambahannya, itu berarti riba. Atau dikatakan oleh para ulama, riba adalah akad pertukaran barang tertentu dengan tidak diketahui bahwa keduanya atau kedua barang tersebut yang ditukar itu sama dalam pandangan syariat. Nah, itu namanya apa? Riba. Baik dilakukan saat akad ataupun dengan menangguhkan, ya mengakhirkan dua barang yang ditukarkan tersebut atau diakhirkan salah satunya, itu adalah riba. Ya, jadi di sini ada ditegaskan barang tertentu. Lah apa saja? Nanti akan kita pelajari. Namun sebelumnya tentunya di dalam kita menjauhi sebuah dosa, kita harus tahu ya, dosa besar riba ini efeknya apa saja, ya apa yang akan ditanggung oleh pelaku riba. Diterangkan oleh para ahli ilm bahwasanya dararur riba yakunu fi darain. Jadi bahayanya riba itu ada pada dua negeri, tidak hanya di akhirat, ternyata di dunia dan di akhirat. Kita mulai dari di dunia. Apa akibatnya bila seseorang itu nekat menerjang larangan Allah yang satu ini di dunia? Bahwasanya yang pertama, orang yang memakan riba atau pelaku riba, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dan kita tahu ya, makna laknat dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Matrud an barakatillah. Jadi dijauhkan, ya kan, dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jumpai banyak sekali para pelaku riba itu, sekalipun secara kuantitas kelihatannya banyak, tetapi keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya Jabir bin Abdullah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan atau Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibaihi wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang pertama akilar riba, orang yang memakan apa, Pak? Riba. Wa mukilahu, orang yang apa itu? Pemberi riba, ya kan? Lalu apa? Wa katibahu, orang yang menulis ya transaksi riba. Wa syahidaihi, dua saksi yang menyaksikan transaksi riba tersebut. Wa qalahum sawa, dan Rasulullah mengatakan mereka semuanya sama saja. Siapa tadi, Pak? Yang tidak hanya yang makan saja, nyiprat kepada yang lain, yang berkutat di situ. Yang pertama yang makan sendiri, lalu yang memberikan apa, Pak? Makan riba. Ya, jadi ya pihak keduanya gitu ya. Lalu siapa ini, Pak? Penulisnya, sekretaris, ya kan? Lalu siapa, Pak? Dua orang saksinya, dan kata Rasulullah sama semuanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka jangan sampai ya kita mendekati yang namanya apa, Pak? Riba, karena akan apa, Pak? Kecipratan. Yang kedua, orang yang memakan riba, pelaku riba akan mendapatkan ancaman yang berat, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang.
kepada orang tersebut. Jadi akan dimusuhi. Siapa yang memusuhi, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Allah umumkan perang kepada dia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 278 279 berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mengerjakannya, masih nekat menerjang riba, fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Maka umumkanlah perang ya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi akan diperangi oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan apabila kalian bertobat kepada Allah dari riba tersebut, maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak didolimi, kalian tidak boleh mendolimi, dan kalian tidak akan didolimi. Jadi di dunia yang pertama tadi, Pak, mendapatkan laknat. Yang kedua, Bapak, akan diperangi oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Bagaimana kita bisa menang perang dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhirat kelak orang-orang yang berkutat dengan riba, yang pertama akan bangkit dari kuburnya dalam keadaan sempoyongan, seakan-akan dia itu kerasukan apa? Setan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Nah, kita tahu ya, orang yang berjalan sempoyongan kerasukan setan. Na'udzubillah. An Auf bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyaya wadz-dzunub allati la tukfar al-ghulul faman ghalla syai'an ata bihi yaumal qiyamati wa akilur riba faman akala riba bu'itha yaumal qiyamati majnunan yatakhabbatu." Summa qara'a alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jauhilah dosa-dosa yang tidak terampuni. Gulul. Apa itu gulul, Pak? Yaitu mengambil harta tanpa izin, tanpa dibagi dulu. Kalau dulu gulul itu rampasan perang, para ulama mengkiaskan ya mencuri, korupsi dan seterusnya, ya kan? Nah itu. Barang siapa melakukan gulul terhadap suatu barang, maka dia akan bawa barang tersebut kelak di hari kiamat. Dan juga waspada kalian, yaitu pemakan riba. Barang siapa memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, berjalan sempoyongan seakan dia kerasukan setan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ya surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yakumuna, tidak akan dibangkitkan kelak hari kiamat illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kecuali seakan-akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan setan. Yang selanjutnya di akhirat kelak dia akan berenang di sungai darah. Ya, dia akan berenang di mana? Di sungai darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitul lailata rajulaini." Pada malam hari tadi malam aku melihat atau aku bermimpi melihat dua orang laki-laki mendatangiku. Ya kan? Fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Lalu keduanya membawaku ke kota yang suci. Fantolakna hatta ataina ala nahrin min dam fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijaratun fa aqbala ar-rajulu alladhi fi nahri fa idza arada ar-rajulu an yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi fihi faraddahu haitsu kana. Lalu apa? Keduanya membawaku. Jadi dibawa ke kota suci, lalu dibawa ya berangkat mereka
kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai tersebut ada seorang laki-laki yang berdiri, dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu, bebatuan. Laki-laki yang di sungai tersebut mendekat, ya dia kelelep di mana Pak? Di sungai, hendak apa Pak? Minggir kalau bahasa kita ya. Jika hendak dia keluar dari sungai tersebut, laki-laki yang di pinggir tadi melempari dia dengan batu ke dalam mulutnya, sehingga si laki-laki yang di sungai tadi itu kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar, terus dilempar batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali lagi ke tempatnya semula. Diulang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya kan? Bertanya kepada siapa tadi? Dua orang yang membawanya tadi, alias keduanya adalah apa? Malaikat. Faqultu ma hadza? Ya, maka Rasulullah bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Siapa dia? Faqala, maka dijawab, "Alladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba." Yang kamu lihat di dalam sungai tadi, sungai darah tadi itu orang yang memakan apa? Riba. Selanjutnya, ma'asyiral mukminin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ada orang itu sudah mendapatkan peringatan. Ya, apa itu? Peringatan bahaya riba, jauhi riba, ngeyel. Apa Pak? Ngeyel, bahaya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ngeyel. Ya. Kenapa Pak? Al-ngeyeliyun, orang-orang yang ngeyel itu, ya kan? Itu bahaya sekali. Lahum khotorun au alaihim khotorun azimun. Bahaya. Mendapatkan apa Pak? Bahaya yang sangat. Apa itu? Diantaranya orang yang sudah diperingatkan tentang bahaya riba tapi ngeyel. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 275 ya berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa telah datang peringatan dari Rabbnya, fantaha, lalu dia berhenti, falahu ma salafa wa amruhu ilallah, maka bagi dia yang telah kebacut, yang telah lalu, enggak apa-apa. Wa amruhu ilallah, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Jadi tidak tahu ternyata riba itu ya dosa dan seterusnya, datang peringatan dia berhenti, maka yang sudah kebacut tidak apa-apa, urusannya diserahkan kepada Allah. Faman ada, namun barang siapa orang yang kembali lagi ke dalam riba padahal sudah tahu, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka tinggal ya dengan tinggal yang lama di dalamnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini jadi bahaya sekali. Di dunia kita mendapatkan laknat, dijauhkan dari keberkahan, ya, dimusuhi oleh Allah. Di akhirat kita dibangkitkan seperti orang yang sempoyongan kerasukan setan, lalu berenang di sungai darah, masih ngeyel, dimasukkan kemana? Neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan tadi sudah kita singgung di awal, dosa terkecil dari riba itu adalah seperti berzina dengan siapa? Ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka penting sekali kita itu mengetahui macam-macam apa Pak? Riba beserta hukumnya. Jadi Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum, riba itu ada 3 ya. Ada 3, riba fadl, riba nasi'ah, riba qarad. Ya. 1 riba fadl, 2 riba nasi'ah, kemudian riba qarad. Riba fadl itu apa? Riba karena transaksi, ya, bertransaksi komoditi riba. Ada 6, nanti akan kita jelaskan, ya, dan juga dikiaskan. Jadi apa riba fadl itu? Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, adalah bai'u jinsin minal asnaf ar-ribawiyah bi jinsihi ma'a ziyadatin fi ahadil badalaini alal akhar sawa'an kana dzalikal bai' mu'ajjalan aw mu'ajjalan
fala alaqata liziyadati bitakhir. Jadi yang dinamakan riba fadl itu adalah riba fadl itu jual beli atau transaksi ya satu jenis dari kelompok komoditi riba yang jumlahnya 6 akan kita jelaskan dengan jenisnya ya sejenis. Gampangannya gini Pak ya, misalnya emas ditransaksikan dengan apa Pak? Emas gitu ya, kan satu jenis itu biziyadatin tapi ada tambahannya ya kan, baik itu tambahannya itu ya tertunda pembayarannya atau apa Pak? Kontan. Jadi emas ditukar emas ada kelebihannya ya kan, 1 gram ditukar dengan berapa Pak? 1 gram setengah ya seperti itu. Itu namanya riba fadl. Riba apa Pak? Fadl, tidak boleh. Rupiah Pak ya ditukar dengan apa Pak? Rupiah 100.000 ditukar berapa Pak? 110.000, itu namanya riba Pak? Fadl ya kan, baik itu tambahannya itu langsung ataupun tertunda. Hukumnya jelas, warodal ijma' ala hurmati tafadul indal mubadalah fil asnaf allati dzakaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi ijma', kesepakatan ulama haramnya terjadi kelebihan di dalam pertukaran, di dalam transaksi yaitu komoditi riba. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Beliau bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, bur ditukar dengan bur, syair gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, sama, harus sama, takarannya sama, timbangannya, iya dan biadin, harus kontan, sama dan apa Pak? Kontan. Apabila jenis-jenisnya ataupun kelompok-kelompoknya itu sudah berbeda, maka juallah sekehendak kalian, boleh berbeda berarti ya, jika syaratnya, jika dijual secara kontan. Misalnya ya, emas dengan apa itu? Perak. Ya, emas dengan apa Pak? Perak. Satu kelompok tapi beda jenis, maka boleh beda. Emasnya 1 gram, peraknya berapa? Ya, misalnya berapa, 200 gram atau berapa, ya nilainya berapa saya tidak tahu, boleh. Tapi syaratnya apa? Kontan, sebagaimana akan kita pelajari nanti. Rupiah dengan apa Pak? Emas dan seterusnya. Nah itu namanya riba Pak? Riba fadl. Ya, fadl itu dari kata fadlun, lebih, kelebihan, ada tambahan. Kemudian apa ilah dari riba fadl? Ilah itu adalah ya apa ya? Sesuatu yang tergantung di dalamnya dikiaskan dengan yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwasanya dalam hadis tersebut 6 kelompok tadi Pak dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, kelompok pertama itu kelompok emas sama kelompok apa Pak? Perak. Yang kedua adalah kelompok apa tadi Pak? Ya, bur, syair, tamer sama milih. Ya kan? Bur, kemudian gandum, kemudian tamer, kurma, lalu garam, ya kan? Kelompok yang pertama, ma'asyiral mukminin, ya, adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak, ini ilahnya, ya, ilahnya kesamaannya itu adalah tsamaniyah, ya, karena punya nilai intrinsik yang berharga. Alias kalau digampangkan dengan bahasa kita bisa menjadi alat tukar. Apa Pak? Alat tukar. Maka semua yang bisa digunakan untuk alat tukar alias apa Pak? Mata uang dikiaskan kepada emas dan perak, berarti masuk menjadi komoditas riba. Ya, dolar, rupiah, real, ya pounds, euro, semuanya sama. Ya kan? Nah gitu. Nah, itu masuk riba fadl, berlaku di dalamnya apa?
riba fadl manakala transaksinya tidak memenuhi syarat yang akan kita terangkan di bawah. Kelompok yang kedua ya, apa tadi Pak? Bur, syair, tamer, meleh. 4 nih ya. Apa itu Pak? Yaitu bur, kemudian gandum, kemudian apa Pak? Kurma, lalu garam. Para ulama menerangkan mat'um, ya kan? Ini adalah bahan makanan mauzun au makil yang bisa ditakar atau ditimbang. Ibnu Rushd menerangkan di dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid, ditambahkan di situ muddakhar, bisa dia apa Pak? Bisa disimpan. Jadi apa Pak? Bahan makanan pokok, lalu apa Pak? Bisa ditakar, bisa ditimbang, ditambahkan Ibnu Rushd bisa dia apa Pak? Simpan. Karena memang yang dijelaskan di dalam hadis empat-empatnya ini bur, syair, tamer, meleh, semuanya ini adalah kebutuhan pokok, ya kan? Bahan makanan pokok, lalu apa Pak? Bisa ditakar atau ditimbang, lalu apa Pak? Bisa disimpan. Sehingga semua makanan yang memenuhi 3 kriteria tadi Pak, bisa apa tadi Pak? Bahan makanan pokok, bisa ditakar atau ditimbang, lalu bisa di apa Pak? Simpan. Berlaku pula padanya riba fadl. Ya, berlaku apa? Riba fadl. Ya, itu. Jadi ada 2. Jadi kalau misalnya ditanya ya, beras itu termasuk komoditi riba atau tidak Pak? Masuk, ya kan? Lalu misalnya dolar masuk komoditi riba apa tidak Pak? Masuk, ya kan? Kenapa? Karena tadi alat tukar. Kelompok yang pertama, kelompok besar yang pertama, emas dan perak ya. Jadi coroni itu masuk golongannya emas perak. Nah, gitu ya. Jagung masuk enggak itu Pak? Masuk enggak jagung itu? Masuk kelompok besar yang kedua, ya kan? Seperti itu. Dan seterusnya. Sagu dan seterusnya, ya kan? Delai, ya kan? Kedelai dan seterusnya masuk. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang selanjutnya adalah Bapak riba nasi'ah. Yang pertama riba fadl sudah ya, intinya adalah barang, wujudnya Bapak barang. Yang kedua riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu apa? Yaitu azyadatu fi muddatid dain muqabil azyadah fil mal. Jadi tambahan tenggang waktu dalam utang piutang ya, tambahan apa Pak? Tenggang waktu dalam utang piutang dengan ganti tambahan harta. Ya, jadi tambahan tenggang waktu dalam utang piutang dengan ganti ada tambahan apa Pak? Harta, ya kan? Jatuh tempo tanggal berapa ini Pak? 20, ya kan? Besok tanggal 21, jatuh tempo tanggal 21 utangnya. Ya, lalu dia bilang WA, Pak, pangapunten saya belum bisa bayar besok. Oh ya enggak apa-apa Pak, ya kan, utang jenengan yang 2 juta enggak apa-apa, bayar bulan depan lagi ya. Tapi kan sama-sama nih ya, saya dapat apa, panjenengan dapat tenggang waktu, saya mau minta gantinya yaitu 100.000. Nah itu namanya riba Pak nasi'ah. Jadi apa itu? Tambahan tenggang waktu pada Bapak utang piutang, tapi minta ada tambahan apa Pak? Harta, ya kan, tambahan uang. Nah, itu namanya riba nasi'ah. Karena dalam utang piutang kita tahu ya, bila itu udur ya, bila itu udur maka kita berikan apa Pak? Udur tenggang waktu tanpa harus minta apa Pak? Ya, tambahan uang ya, seperti itu. Kalau minta tambahan uang berarti itu riba nasi'ah. Ya, riba Bapak nasi'ah. Yang selanjutnya adalah riba qard, ya. Apa itu? Riba utang piutang. Yaitu kullu ziyadatin yashtarituha al-muqrid 'alal muqtarid sawa'an kanat ainiyah am manfaah. Jadi apa itu? Semua tambahan yang disyaratkan oleh pihak yang menghutangi kepada pihak yang berhutang. Apakah itu tambahannya berupa barang ain ya, ainiyah, atau tambahannya berupa manfaat. Itu namanya riba qard, riba Bapak utang piutang. Jadi sebelum utang itu disyaratkan, enggak apa-apa ya, ini 1 juta, nanti nyaurnya berapa? Nyaurnya berapa Pak? 1.200.000. Nah, itu namanya riba juga. Jadi ada 3 Pak ya.
Riba yang pertama riba fadl, lalu riba apa Pak? Nasiah itu karena keterlambatan gitu loh Pak, ya kan? Kalau ini yang riba qarad sejak awal sudah ada apa Pak? Sudah ada akadnya bahwasanya 1 juta bayarnya berapa Pak? 1.200.000 atau bayarnya dengan manfaat, misalnya apa? Manfaat yang lain, misalnya pit motormu saya Bapak, saya pakai dan seterusnya, itu tidak boleh. Ya, jadi tiga-tiganya termasuk riba dan tidak boleh. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita balik lagi ke dalam riba fadl tadi ya, riba pada komoditas apa Pak? Barang-barang ribawi. Ya, ada 3 klaster tadi Pak ya. Ada 3 Bapak klaster. Yang pertama Bapak, pertukaran satu jenis dari komoditas riba tersebut. Satu jenis itu misalnya emas ditukar dengan apa Pak? Emas. Ya, itu satu kelompok besar dan satu apa Pak? Jenis. Kelompok apa itu Pak? Kelompok alat tukar alias kelompok barang yang memiliki nilai intrinsik yang berharga kan gitu ya. Ya, alat tukar kelompok besarnya jenisnya sama, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan apa Pak? Rupiah. Klaster yang kedua adalah apa Pak? Pertukaran satu komoditas namun beda apa Pak? Jenis. Sama-sama alat tukar, perak ditukar dengan apa Pak? Dengan emas. Emas ditukar dengan apa? Rupiah. Dolar ditukar dengan apa Pak? Rupiah. Rupiah ditukar dengan apa? Rial. Nah itu. Yang ketiga adalah pertukaran satu komoditas dengan komoditas lain yang berbeda. Ya, komoditas tadi kelompok tadi ya Pak ya. Kelompok alat tukar ya kan ditransaksikan dengan kelompok apa tadi Pak? Bahan makanan pokok. Misalnya Pak, rupiah ditukar dengan apa Pak? Beras. Ya kan? Emas ditukar dengan apa Pak? Beras. Ya kan? Kita ulangi Pak ya. Yang pertama sama jenisnya. Emas ditukar dengan apa Pak? Emas. Perak ditukar dengan apa? Perak. Yang kedua sama kelompok. Sama kelompok beda jenis. Kelompok alat tukar, rupiah ditukar dengan emas, emas ditukar dengan apa perak, rupiah ditukar dengan apa Pak? Dolar. Ya, jadi kelompoknya sama, yaitu kelompok alat tukar, tapi jenisnya apa Pak? Berbeda. Lalu yang ketiga Bapak, beda kelompok. Beda kelompok otomatis beda Bapak jenis, beda kelompok. Kelompok alat tukar ya kan ditransaksikan dengan kelompok bahan makanan apa tadi Pak? Pokok rupiah ditukar dengan apa Pak? Beras. Misalnya seperti itu. Paham ini Pak ya? Nah, untuk masing-masing klaster tadi Pak beda syaratnya. Ya kan? Syaratnya berbeda. Yang pertama Pak, satu jenis. Ya, dia satu jenis. Emas ditukar dengan apa Pak? Emas. Beras ditukar dengan apa Pak? Beras. Maka dalam pertukaran yang seperti ini disyaratkan ada 2 syarat. Yang pertama Bapak, at-tamatsul dan at-taqabud. Jadi at-tamatsul itu harus sama, ya, sama takarannya atau sama beratnya. Ya kan? Sama takarannya atau sama Bapak beratnya. Kemudian taqabud harus kontan, harus apa Pak? Tunai. Contoh nih, emas dengan emas. Ya kan? Emas dengan emas 1 gram ya harus berapa Pak? 1 gram. Walaupun yang ini emas tuwek, yang ini apa Pak? Emas sing cik nom. Ya kan? Gitu ya. Yang ini sudah kan ada ya emas tua, ya. Jangan kayak toko emas itulah ada ya, Pak ya. Mas ini niki mas anu mas, niki mas pun tuwek, yo po bedone tuwek nggak tahu. Ya mungkin kadarnya beda saya juga nggak tahu, ya kan? Sekalipun yang satu 24 karat, yang satu 22 karat, tapi kalau itu satu jenis, mi'yarnya apa namanya kualitasnya tidak dipedulikan. Yang ada yang dilihat itu kuantitasnya. 1 gram tukarnya berapa Pak? 1 gram. Ya, kurma ajwa 1 kilo ditukar dengan kurma apa Pak? Mesir misalnya ya kan ya. Itu tidak boleh ada kelebihan. Walaupun ini ajwa ditukar dengan, kalau mau ditukar dengan kurma apa Pak? Mesir yang apa itu namanya? Bukan yang Mesir itu apa namanya Pak? Hah? Alas ya?
Apa itu saya nggak tahu. Ya tetap harus 1 kilo. Ya kan? Karena syaratnya apa, Pak? Harus sama kuantitasnya, baik itu takarannya ataupun timbangannya. Syarat yang kedua harus apa, Pak? Tunai. Jadi tidak boleh apa, Pak? Non tunai, kredit atau dibayar apa, Pak? Belakangan, tidak boleh. Itu yang pertama. Jadi emas ditukar emas, termasuk rupiah ditukar dengan apa, Pak? Rupiah harus sama. 10.000 ditukar berapa, Pak? 10.000. Walaupun kericik nggak apa-apa ya, Pak ya. Sewu, yang satunya 10.000-nya 1 lembar dan harus tunai. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa, Pak? 1 kelompok tapi beda apa tadi? Jenis. 1 kelompok itu kelompok alat tukar, berarti perak ditukar dengan apa, Pak? Emas, atau rupiah ditukar dengan apa tadi? Emas, ya kan? 1 kelompok. Kalau beras kan beda kelompok, ya kan? Masih 1 kelompok. Rupiah ditukar dengan apa, Pak? Emas. Itu disyaratkan hanya 1 syarat. Ya, boleh berbeda, kuantitasnya berbeda, namun harus takobut, yaitu apa, Pak? Tunai. Harus apa, Pak? Tunai. Jadi misalnya 1 gram emas 24 karat ditukar dengan 1.200.000, boleh nggak itu? Boleh. Syaratnya apa? Tunai. Tidak boleh emasnya diterima, uangnya apa, Pak? Besok, atau uangnya bahkan uangnya sejam lagi, nggak boleh. Ya kan? Harus tunai. Nah itu. Jadi syaratnya apa, Pak? Tunai. Kemudian yang ketiga apa, Pak? Beda kelompok alat tukar, ya. Yang satunya kelompok apa tadi, Pak? Bahan makanan pokok. Contohnya apa tadi, Pak? Rupiah ditukar dengan apa? Beras. Maka bila seperti ini, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, tidak disyaratkan 2 syarat di atas. Jadi boleh beda dan boleh apa, Pak? Tidak tunai. Ya, misalnya 15.000 rupiah ditukar dengan apa, Pak? 1 kilo, ya kan? Itu kan beda, 15.000, 1 kilo, ya kan? Karena kalau 15.000 di kilo ini ada nggak sekilo itu? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Walaupun 15.000 itu kericik semua, ya kan? Ya, belum ada 1 kilo, kan seperti itu. Beda, ya, beda. Boleh. Dan tidak disyaratkan pula harus apa, Pak? Kontan. Jadi berasnya diambil duluan, uangnya apa, Pak? Belakangan boleh. Nah, itu, Pak ya. Jadi ini menjadi patokan, ya, terhadap transaksi-transaksi yang ada pada keseharian kita. Ya kan? Nanti akan kita pelajari, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, di antaranya misalnya ya kami contohkan di sini. Yang pertama apa, Pak? Misalnya ada transaksi tukar tambah emas. Apa, Pak? Tukar tambah emas, ya. Kita punya emas berapa? 3 gram. Kita ingin ini meningkatkan apa, Pak? Masa 3 gram terus ya. Kita ingin tingkatkan 5 gram. Kita bawa yang 3 gram, kita berikan kepada apa, Pak? Si penjual emas, ya kan? Lalu dia bilang, "Pak, jenengan ini masih kurang karena segramnya 1.200.000 tadi ya. Jenengan tambah 2.400.000, ya kan? Kita kasih 3 gram tambahi uang berapa, Pak? 2.400.000, kita ambil berapa? 5 gram, ya kan? Itu namanya tukar tambah emas. Gambarannya paham ya? Nah, gitu ya. Boleh nggak ini? Tidak boleh. Boleh nggak, Pak? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Ini kan pertukaran emas. Pertukaran apa, Pak? Emas. Apa syaratnya tadi? 2 syaratnya. Kontannya oke, kontan kan gitu ya, bisa. Syarat yang satunya tidak terpenuhi, yaitu apa, Pak? Kuantitasnya harus apa tadi? Sama. Meskipun ada konversinya, ada tambahannya berupa uang tadi, tetap tidak boleh. Karena disyaratkan 2. Harus apa, Pak? Kalau barang itu apa, Pak? Ditukar, harus apa, Pak? Emas dengan emas harus sama kuantitasnya dan harus kontan. Seperti itu, ya. Ma'asyiral mukminin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Solusinya bagaimana? Solusinya jelas, apa, Pak?
Dijual dulu, ya kan? Dijual dulu yang 3 gram, dapat uang, lalu ditambahkan dengan uang kita, dibelikan berapa? Yang 5 gram. Seperti itu, ya. Mana dalilnya ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Beliau itu menunjuk seseorang, ya, untuk ibaratnya itu mengelola tanah Khaybar. Faja'ahu bitamrin janibin. Lalu si orang yang Rasulullah tunjuk untuk mengelola tanah Khaybar tadi itu membawa kurma janib, kurma yang kualitasnya bagus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akullu tamri Khaybar hakadha?" Rasulullah bertanya, apakah semua kurma Khaybar itu kayak gini, bagus kayak gini? Faqala la. Dia jawab, enggak wahai Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, inna lanakhud as-sa' min hadza bis-sa'aini wa bits-salasi au bits-salasi. Wahai Rasulullah, tidak, ini bukan dari Khaybar. Sesungguhnya kami menukar satu sok. Satu sok itu satu takaran, yaitu kalau dikonversi ke kita untuk zakat fitrah itu loh Pak. Berarti sekitar 3 liter, ya kan? Kami itu menukar satu sok jenis kurma ini wahai Rasulullah dengan 2 sok. Dengan 2 sok. Au bis-salasati, atau terkadang malah kalau bagus lagi itu dengan apa? 3 sok. Apa kata Rasulullah? Faqala la taf'al. Jangan kamu apa? Kerjakan. Bi al-jam'a. Jual dulu yang 2 sok, yang 3 sok tadi itu bid-darahim. Dapat apa? Beberapa dirham. Tsumma bid-darahim janiban. Baru kamu belikan kurma yang kualitasnya apa? Bagus tadi itu. Jadi langsung dibarterkan dengan pertambahan apa Pak? Kuantitas tidak boleh, karena sama-sama apa Pak? Ini kurma dengan kurma, sama dengan menukar apa tadi Pak? Emas, yaitu tukar tambah emas tadi tidak boleh. Ma'asyiral mukminin a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Maka solusinya adalah apa itu? Yaitu dijual dulu, ya kan? Itu. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, ini masih banyak ya. Ada beli emas online, ada kredit emas, ya, ada nabung emas, ya kan? Ada lagi jual duit ning pasar, ya. Biasanya kan ya, tumbas lah jenengan kok duitnya kok gede toh Mas, entah Pak, kok besar sekali uangnya, enggak ada yang receh toh, enggak ada yang pecah, enggak ada Pak. Oh iya, sekedap. Apa? Saya tukarkan dulu, ditukar. Lalah koncone temennya itu apa Pak? Juga nggak punya, kurang kan gitu ya? Ya, dia tukar 100.000, dapatnya berapa? 70.000. Masih jil duit dijek isuk-isuk kok enrung enek. Aku gur lagi duit 70. Serapa 70? Kere nyo 100.000. Ya kan? Nah, sing 30 keri. Nah, yang penting dia bisa menyusui itu Pak, menyusui itu Pak. Memberi kembalian kan gitu ya kepada si pembeli, ya kan gitu. Nah, ini boleh nggak ini Pak? Tidak boleh, karena dia tukar 100.000 milik dia dengan berapa tadi Pak? 70.000, yang 30 pembayarannya apa? Tertunda, ya kan? Tertunda, tidak boleh, ya. Lalu solusinya gimana? Solusinya yang pertama adalah pinjem saja. Misalnya dia kembaliannya berapa? 100.000, kembali berapa itu? 50.000. Lalu pinjam apa Pak? Pinjam dulu saja 50.000 kepada Pak temennya tadi. Saya pinjam dulu untuk nyusui 50.000. Pinjam lalu disusui dulu. Boleh nggak itu Pak? Boleh, kan pinjam uang kan boleh. Lalu kalau nanti sudah dapat, ya kan? Ya, dia bayar itu pinjamnya tadi 50.000. Atau yang kedua, ya, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum. Misalnya yang dipinjemi enggak mau. Enak menyilih, ya kan? Lah, aku ranya kredit no gitu ya. Nah, maka solusinya adalah bagaimana? 100.000 tadi dia tetap pinjem Pak. Tetap pinjem berapa? 50.000, atau dia tadi punyanya 70.000, ya dia tetap pinjem. Akadnya tetap apa Pak? Pinjem 70.000 atau 50.000 tadi itu 1.000-nya ini bukan ditukarkan tapi sebagai jaminan. Boleh apa tidak itu Pak?
Boleh. Lah padha wae. Loh, dalam Islam itu beda akad, beda apa, Pak? Konsekuensi. Beda loh, Pak. Ya itulah pentingnya ilmu seperti itu. Ya kan? Nah, jadi boleh dijadikan apa, Pak? Jaminan. Iki jaminane. Aku nyileh loh iki jaminane. Bali aku. Nah, gitu. Ya, karena mungkin dia terkenal nyileh det apa, Pak? Dia terkenal orangnya nyileh det apa, Pak? Ya rada ulet misale. Kapan aku nyileh kowe 50.000? Ndek nggo nyusuki kae lho. Endi seksine? Waduh. Aduh. Ajur kan gitu. Nah, jadi apa? Dia pinjam saja uangnya, pinjam saja. Ya kalau memang tidak mau dipinjami, dia jadikan yang 100.000 tadi sebagai apa, Pak? Jaminannya. Ya. Itu dan nanti masih ada lagi ya apa misalnya pay letter ya kan ada apa Pak pay letter dan seterusnya itu kaidahnya berangkat dari kaidah yang telah kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan saja pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala ya kan wallahu a'lam bissawab. Semua yang benar datangnya dari Allah, adapun yang keliru murni dari diri kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.